Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita anugerah kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang, sehingga pada petang hari ini kita bisa bermujalasah, duduk bersama dalam tempat yang mulia, tempat yang tersuci di muka bumi ini, yaitu Masjidullah, dalam rangka thalabul ilmi. Kita bermohon dan berikhtiar semoga acara seperti ini mendatangkan keberkahan dan manfaat untuk kita dan seluruh keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faslun, pasal yang berikutnya, al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Rukun-rukun yang wajib adanya tumakninah ada 4. Ini dulu pernah dibahas di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah sebelumnya ini. Rukun-rukun yang wajib adanya tumakninah atau diharuskan adanya tumakninah ada 4. Yang pertama ar-ruku', yaitu ketika ruku', wal i'tidal, dan ketika i'tidal, was sujud, wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara dua sujud. At-tuma'ninatu, apa yang disebut sebagai tumakninah, hiya sukunun, yaitu tenang, ba'da harakatin, setelah gerakan. Jadi tidak gerak. Ini berarti nggak ada tumakninah. Tumakninah itu gerakan, kemudian tenang, gerakan lagi. Ini yang disebut tumakninah. Kapan itu? Yaitu saat pada 4 lokasi ini, ketika ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Artinya ketika seseorang tidak membaca apa-apa di dalam 4 lokasi ini pun sah, tapi dia harus tenang. Paham betul? Dia harus tenang. Misalnya dia ketika ruku' dia nggak membaca doa, sah enggak? Sah. Tapi dia harus ada tenang setelah gerakan mau ruku' dan ketika mau i'tidal. Nah, tapi ketika berdiri dia tidak membaca apa-apa, ya enggak sah sholatnya. Ketika berdiri ada 1 takbiratul ihram, 2 bacaan al-fatihah. Ya. Jadi di sini mungkin bisa kita pahami kenapa kok hanya di 4 lokasi ini. Maksudnya adalah kalau di 4 lokasi ini seseorang itu diam saja, nggak membaca apa-apa, sholatnya sah, dengan syarat dia tenang, ya, tenang, tidak menyambung gerakan sebelumnya dengan gerakan setelahnya. Misalnya ketika mau ruku', Allahu Akbar, ya, Sami Allahu liman hamidah, sah ini. Ya. Tapi kalau Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, nah ini yang enggak sah. Sujud, Allahu Akbar, enggak sah. Tapi kalau Allahu Akbar, diam sebentar, Allahu Akbar, ini sah. Meskipun tidak membaca apa-apa. Tapi tentu ya kalau bisa ya membaca, ya kan? Ya, meskipun bacaan itu bukan rukun dari sholat. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang disebut sebagai tumakninah, bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah, yaitu saat di sini kembalinya setiap anggota tubuh pada tempatnya, ya, sekadar bacaan subhanallah, ya, sekadar bacaan subhanallah itu adalah ukuran tumakninahnya salat seseorang. Tumakninahnya salat seseorang. Jadi kita Masya Allah ya Bapak Ibu, dalam hal ini sudah begitu banyak dalil dan sudah begitu banyak fatwa para ulama bahwa tumakninah itu adalah rukun dari salat. Artinya suatu salat ketika tidak dilakukan dengan tumakninah itu bukan hanya batal salatnya, bukan, tapi dianggap tidak ada. La tanaqid,
kalau bahasanya ulama itu la tanaqidus salat. Salatnya dianggap enggak ada. Jadi bukan batal salatnya. Nah, kalau salatnya enggak, kalau batal kan la tasihhus salat atau tabtulus salat itu ya. Tapi kalau orang tidak melaksanakan satu dari rukun-rukun salat, la tanaqidus salat. Salatnya dianggap enggak ada. Dia harus mengulang dari awal. Di antara rukun ya, kalau kita mau mengulang lagi ya, salat itu 3 rukunnya ya, 3 rukunnya. 1 rukun yang terkait amalan hati yaitu niat. 2 yaitu rukun yang terkait dengan bacaan, yaitu semacam takbiratul ihram, bacaan al-fatihah, tahiyatul akhir, sholawat, kemudian salam ya. Ini adalah rukun bacaan. Kemudian yang ketiga adalah rukun gerakan, semacam berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat, duduknya tahiyat akhir. Itu adalah rukun-rukun gerakan. Di antaranya adalah dari gerakan ini 4 lokasinya kita harus menghadirkan tumakninah. Jangan buru-buru ajeng golek nopo, ajeng ngoyak nopo. Salat itu dinikmati, dan salat yang bisa membentuk pribadi seseorang adalah ketika salat itu bisa menghadirkan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah menghadirkan seakan-akan Allah di hadapan kita, atau minimal jika itu tidak bisa, kita merasa Allah mengawasi kita. Ya, itu namanya ihsan. Dan di dalam Al-Qur'an begitu banyak Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini puncak seseorang menikmati nikmatnya salat adalah ketika dia bisa merasakan kehadiran Allah di hadapannya, atau kalau itu tidak bisa, maka dia merasakan Allah sedang mengawasi dia. Ya, jadi kalau orang buru-buru itu, dia mencintai Allah tapi kok buru-buru mau ninggalkan Allah. Ya, dia nyembah Allah kok kesusukan nondi gitu kan. Maka ini menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan ya. Seharusnya tidak pantas kita lakukan. Seperti kita merindui seseorang, ketika kita bertemu pengennya berlama-lama. Kalau kita katanya merindui, mencintai Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ketika sholat itu kita menikmatinya dan benar-benar bisa mengkhusyukkan di dalamnya. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah jadikan kita semua para muslim muslimah yang khusyuk ketika sholat, yang bisa menunaikan sholat seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima seluruh sholat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.